Sebenarnya masuk sasing itu kan orang-orang stereotipnya kayak, duh susah pakai bahasa Inggris, takut dosennya tuh nuntut banget kita harus pakai bahasa Inggris. Sebenarnya dari dosennya juga yang penting kita udah effort, dilihat dari effortnya kita. Kalau kita kayak udah berusaha banget, udah stuck banget, nggak mungkin lah sama dosen, ayo kamu harus jawab gitu kan, enggak. Jadi ya sama dosennya udah gak apa-apa, it's okay pakai bahasa Indonesia aja. Kadang malah sempro itu gitu juga. Semisal kita nggak bisa pakai bahasa Inggris yang mau jawab, yang penting kita udah usaha banget gitu loh. Nanti kita bisa tanya, may I answer the question by using Indonesian language? Oh of course, ada juga yang memperbolehkan, ada yang enggak juga sih. Kembali lagi di podcast catatan kuliah. Kali ini kita kedatangan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Namanya Fitria, dari program studi sastra Inggris. Selamat datang Mbak Fitria. Saya hello dulu buat teman-teman. Hai. Oke. Kita akan mengupas tentang sastra Inggris buat teman-teman yang pengen tahu tentang dunia sastra Inggris itu seperti apa, mempelajari apa, apakah sesusah yang teman-teman bayangkan tentang belajar berbahasa Inggris yang baik dan benar gitu. Dan juga ada program studi pendidikan bahasa Inggris. Nanti kita akan membahas antara bedanya pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Mungkin kita dari dasar dulu. Awal mula aku manggil Fitria atau Fitri? Fitri aja. Fitria ya. Awal mulanya Fitria mengambil sastra Inggris itu kenapa? Yang pertama ya pastinya karena keterima SNMPTN ya di sastra Inggris. Terus ya karena minat aja sih di sastra Inggris sebenarnya. Iya. Berarti emang basic dari awal SMA suka dengan bahasa Inggris? Soalnya emang dari sekolahku yang dulu itu emang lebih ke bahasa Inggris juga sih. Ujian sekolah masih ada pas waktunya UN? Fitria? Iya masih ada. Masih. Ada ya? Bahasa Inggrisnya nilainya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti memang cocok masuk ke sastra Inggris. Oke, membahas latar belakangnya Fitria itu juga pernah sekolah di luar negeri, yaitu di Jeddah lebih tepatnya. Dari SD kelas 1. Dari SD kelas 1. Iya. SD kelas 1 sampai SMP kelas 1. Awal mulanya bisa sekolah di luar itu gimana? Ya emang dulu karena orang tua kerja di sana ya sebagai TKI sama TKW kerja di sana, terus lahir di sana juga. Lahir di Jeddah berarti? Iya, lahir di sana, terus jadi sekolah Indonesia Jeddah. Namanya Sekolah Indonesia Jeddah. Sekolah Indonesia Jeddah. Berarti KTP-nya Fitria tanggal lahir Jeddah? Iya, apa tanggal lahir? Lahir di Jeddah. Oke. Terus kenapa memutuskan untuk kembali ke tempat kelahiran orang tua ya, Bangkalan? Iya, Bangkalan. Kenapa alasannya? Karena orang tua pengen pulang kan ya. Pertama orang tua pengen pulang, terus juga karena mau masuk pondok pesantren. Sekarang semua keluarga besar udah di Madura ya. Sedangkan kita masuk ke sastra Inggrisnya. Belajar apa aja di sastra Inggris? banyak sih. Dari dasar di semester awal itu kita kayak kembali ke SD yang belajar apa SD dulu saya? Ya ada listening, ada reading. Gitu. Berarti dari dasaran dulu. Iya. Jadi semester 1 sampai semester 4 itu ada matkul wajib kayak matkul dasar itu. Reading, writing, listening, terus sama speaking. Jadi itu ada tahapannya, misalnya semester 1 sama grammar, lupa. Grammar 1, terus nanti pas semester 2 grammar 2, semester 3 grammar 3 gitu. Berarti tetap ada tingkatan-tingkatannya untuk nanti di semester 4. Kenapa tetap sampai semester 4? Soalnya nanti pas semester 5 ke atas itu kita bahasnya udah lain. Pas angkatanku kemarin konsentrasinya itu dibagi pas semester 6. Angkatan sebelumnya itu semester 3. Jadi kalau pas angkatanku itu kita ya selama 6 semester itu ya belajarnya sama. Jadi ada kan dibagi 2 kan. Bahasa Inggris itu ada 2, ada sociolinguistik, ada lingu sama lite. Lingu itu tentang kebahasaan. Kalau yang literature itu tentang sastranya.
kayak misalnya buku, bahas tentang buku, tentang film gitu. Apa tadi Lingu sama lite, linguistik sama literature. saya tidak bisa bahasa Inggris. Terus kenapa kok memilih sastra Inggris padahal ada namanya pendidikan bahasa Inggris? Apa bedanya? Bedanya pendidikan sama sastra itu, kalau pendidikan itu kita diajarin gimana how to teach other, kayak gimana caranya kita interaksi sama murid, gimana caranya kita nyampein materi ke murid. Kalau di sastra Inggris kita ya cuma buat kita sendiri, lebih ke buat kita sendiri. Berarti lebih ke sastra Inggris itu bisa dibilang nanti tetap bisa jadi kayak sastrawan Ya, yang berbahasa Inggris gitu. Oke. Terus apa namanya, di sastra Inggris sendiri juga tetap ada kayak di program studi lainnya yang nanti ada praktik kerja lapang, magang atau mengikuti programnya Kemendikbud yang sekarang, ada seperti itu juga. kalau di sasing itu nggak diwajibkan ya, nggak diwajibkan. Cuma kalau mahasiswanya mau ya silahkan. Kayak magang itu silahkan, kalau kalian mau magang silahkan, yang penting nggak ganggu ke matkul yang ya semester sasing itu semester 6 kalau normal ya, kalau nggak ada yang ulang dan lain-lain. Semester 6 kita udah terakhir matkul. Jadi 7-8 itu kita 7 itu KKN, 7-8 itu udah fokus sama tesis sama skripsi. Tesis Ya, namanya tuh tesis kalau di sasing itu tesis ya. Apa namanya, magangnya di sasing sendiri di apa? Nggak ditentukan sih, bebas. Kalau misalnya kamu magang di sini ya udah. Kalau semisal dia memilih untuk magang yang lepas beda dari sasing nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya kira kalau sasing berarti nanti magangnya harus entah ke Pare yang ada Enggak, tempat belajar Inggrisnya, enggak ada Enggak. juga ya. nggak ada ketentuan sih. Mata kuliah, ngomong mata pelajaran, mata kuliah terberat di sastra Inggris. Kalau menurutku sih grammar ya, tetap grammar ya, paling susah tetap grammar. Grammar itu apa? Ya, mempelajari tentang tata bahasanya. Oke. Berarti tetap sama kayak di bahasa Indonesia, tetap ada apa? SPOK, Iya. subjek, predikat, Objek, objek, keterangan ya. Kalau di Inggris berarti kayak Ya, bahas tentang sopan, ya, sopir, gitu ya. Itu yang saya pelajarin sampai sekarang saya juga nggak paham. Padahal bahasa Inggris di dunia yang semakin meningkat sangat dibutuhkan. Iya, Benar kan ya? iya benar. Memilih sastra Inggris ketika sudah masuk sampai hingga semester Sekarang semester 8. udah mau lulus. Nih, cocok nih. Memilih sastra Inggris sampai semester 8. Emangnya apa yang mau dikejar dari sastra Inggris, dalam artian nanti cita-citanya apa? Kalau cita-cita sih dulu sebenarnya pengen jadi dosen ya. Terus kenapa milih sastra Inggris? Ya Kenapa kan nggak bisa milih kan lanjut S2 kan, terus Oh. ngajar di sasing lagi itu kan bisa. Tapi ya kayaknya untuk S2 kayaknya jangan kebanyakan S dulu lah. Takut batuk. batuk? Udah 3S. Apalagi kan SMA. cewek di Madura gitu kan ya, kayak kalau terlalu ngejar ke itu kayak ya gimana gitu. Jangan dibahasnya feminisme ini. Kita tetap Ya, haluan negara sastra Inggris dulu. Oke. Di sastra Inggris sendiri itu apa ada dosen ya? Mau ngomong guru lagi ya. Ingat siswa terus. Ada dosen yang dari luar untuk mengajari teman-teman sastra Inggris atau ada? oh sebenarnya gini, kayak kalau di sasing itu dosen yang dari luar negeri ya. Itu ada satu dosen itu yang beliau itu studinya lanjut di luar negeri. Kebetulan kemarin-kemarin itu di luar negeri, jadi ngajarnya kan via online. Nah, beliau tuh kadang minta tolong teman-temannya tuh loh, kayak ya biar kita juga belajar kan, gini loh caranya, gini tuh loh native speaker tuh kalau ngomong, terus juga materinya juga gitu kan. Ya nggak ini sih, kalau yang officially dari prodi sasing itu nggak ada. Cuma kalau kadang ada dosen yang bawa temennya buat bantu ngajar kita, itu ada. Berarti cuma sebatas membantu, bukan Iya. kayak pertukaran dosen mengajar gitu, enggak? Bukan. Iya. Sebelum kita lanjut, ini cukup panas, saya mau minum. Monggo Oh, iya. Oh, panas dulu.
Be. Oke. Saya mau nanya apa ya? Lupa sendiri. Nih di Universitas Raja Madura sendiri kan tetap di semua universitas sepertinya. Tetap syarat lulusan itu ada namanya TOEFL. Iya. Nah, di Sasing ini TOEFL itu apa ini namanya? Skor tertingginya harus berapa atau sama rata dengan? Kalau syarat lulusnya itu kalau Sasing sastra Inggris dari zaman dulu tuh kalau nggak salah 500. 500. Jadi harus lulus TOEFL 500, nilainya 500. Tinggi banget. Kalau di prodi lain kan 450 ya. Kalau di Sasing 500. Buat teman-teman yang belum tahu, ternyata TOEFL itu ada tips and triknya. Mungkin sedikit spill mungkin dari Mbak Fitrianya. Apa benar memang TOEFL itu ada tips and triknya? Iya, kalau di Sasing itu di semester berapa kemarin ya? Semester 6 atau 5 mungkin kita diajarin. Diajarin semisal kita listening nih. Kita ada yang misalnya dilihat kan ini ada pilihannya A, B, C, D. Nah, nanti kalau misal di listening itu gak ada di lisan ini, ya udah itu gak usah dilihat. Berarti gak dijawab? Enggak, maksudnya gak usah ada, misalnya di A, B, C, D itu ada 2 tuh yang nggak kesebut. Jadi sisa 2 diseleksi gitu loh. Jadi ya udah kamu fokus sama 2 ini gitu. Berarti cuma tinggal fokus ke 2 itu. Iya, nanti ya pilihan jawabannya kan salah satu dari situ. Iya. Terus juga ada ini sih kayak bahasa-bahasa yang pakai kata lain gitu loh, kata-katanya tuh loh. Juga harus diperbanyak vocabulary-nya gitu. Vocabulary apa? Iya, vocabulary. Vocab-nya lah. Vocab-nya. Buat teman-teman yang mungkin pengen tahu lebih dalam tentang trik dari TOEFL, mungkin kita akan nanti bahas di lain kesempatan. Mungkin nanti Mbak Fitri yang bisa menyempatkan waktunya. Nanti teman-teman banyak yang minat tuh. Nah, selain dari TOEFL itu tadi di sastra Inggris, kalau dulu saya Mbak Fitri mondok di mana? Di Bangkalan. Di Bangkalan. Nah, biasanya di pondok itu juga kan ada peraturan yang mewajibkan untuk berbahasa Arab atau berbahasa Inggris gitu. Di sastra Inggris sendiri di kelas itu apakah harus berbahasa Inggris atau gimana? Kalau itu tergantung dari dosennya sih ya sebenarnya. Kalau dari ada beberapa dosen yang mewajibkan kita pakai bahasa Inggris, kayak dosen speaking pastinya kita harus pakai bahasa Inggris kan untuk melatih skill berbicaranya kita. Nah, kalau untuk dosen-dosen yang lain tuh kebanyakan ada yang enggak, ada yang iya, ada yang setengah-setengah gitu loh. Yang penting kita udah sebenarnya masuk Sasing itu kan orang-orang stereotipnya kayak duh susah pakai bahasa Inggris, takut dosennya tuh nuntut banget kita harus pakai bahasa Inggris. Sebenarnya dari dosennya juga yang penting kita udah effort, dilihat dari effortnya kita. Kalau kita kayak udah berusaha banget, udah stuck banget, nggak mungkin lah sama dosen ayo kamu harus jawab gitu kan, enggak. Jadi ya sama dosennya udah gak apa-apa, it's okay pakai bahasa Indonesia aja. Kadang malah sempro itu gitu juga. Semisal kita nggak bisa pakai bahasa Inggris yang mau jawab, yang penting kita udah usaha banget gitu loh. Nanti kita bisa tanya, may I answer the question by using Indonesian language? Oh of course, ada juga yang memperbolehkan, ada yang enggak juga sih. Nanti belum kasih sesuai kali ya editor. Saya juga kurang tahu. Saya tahunya cuma of course. Itu saya tahu artinya. Apa namanya, di Sasing itu ada praktikum juga kayak di program studi Saintek ataupun? Kalau di Sasing sih nggak ada sih. Nggak ada. Ada. Berarti Ya mungkin kita cuma nulis jurnal aja ya gitu prakteknya. buat jurnal. Ya buat jurnal. Semester 6 itu kemarin pas angkatanku semester 6 tuh jor-joran banget, literally hampir semua matkul tuh pakai suruh nulis jurnal tugas akhirnya. Tulis jurnal itu hanya sebatas nulis atau sampai diupload? Enggak, cuma sebatas nulis saja. Mungkin teman-teman juga bertanya tentang apakah tugasnya juga semuanya harus berbahasa Inggris? Selain tadi kalau ketika sempro sidang itu masih boleh. Pokoknya teman-teman tetap harus mengeluarkan effortnya. Kalau di tugas? Ya kalau di tugas jelas bahasa Inggris dong ya. Soalnya kan emang prodi Sasing, kecuali kayak matkul ini loh kayak agama, kewarganegaraan itu ya kadang ada yang sama dosennya suruh translate ke bahasa Inggris, ada yang enggak juga. Berarti ada yang menghubungkan tentang agama bahasa Inggris. Berarti bukan nulis bismillah tapi enggak gitu juga sih. Berarti enggak sekejam atau semengerikan yang teman-teman bayangkan semua tentang bahasa Inggris.
Penting sampai closing sebelum kita tutup, pesan-pesan buat teman-teman yang mau minat ke sastra Inggris. Apa ya, semua itu sebenarnya tergantung dari niat dan mindset kita sih. Kalau kita dari awal yakin kita bisa, ya udah jalanin aja. Yang penting kita berusaha. Yang penting kalian berusaha, karena hasil yang Namanya atasnya berusaha. ngatur. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Fitria. Iya. Jangan lupa tetap tonton terus catatan kuliah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. See you. Iya.